Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Heskila Besar dengan NIM 2314201113, mahasiswa keperawatan kelas A3 semester 2. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ketuntasan UTS dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu. Dengan hormat Ibu Dr. Anda Debbie Kristi Rende, Magister Sains. Latar belakang: Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Berkaitan dengan sistem nilai tentang baik dan buruk, tentang adil dan salim, jujur dan bohong, dan sebagainya. Dengan demikian, membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah moral yang menjadi kepentingan manusia sepanjang masa, membahas hal ilau yang selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia didasari oleh 3 elemen kesepakatan, yaitu 1. Kesepakatan tujuan dan cita-cita bersama. 2. Kesepakatan tentang the rule of the same principle of government. 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dari prosedur ketatanegaraan, the form of institute of procedure, Andrew dalam Kailang 2012 halaman 30. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut melalui para pendiri bangsa dan ini kemudian dikembangkan dan secara yuridis disahkan sebagai suatu dasar negara dan secara verbal tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hubungan seperti ini, maka Pancasila yang kausa materialisnya bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa ini, meminjam istilah Margaret Mead, Ralph Lin, dan Abraham Gardiner dalam Apologies Today, disebut sebagai national character Kailang. Secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh, sistematik, serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang membentuk masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi adalah sesuatu yang harus dihayati hingga menjadi suatu keyakinan. Berikut beberapa komponen ideologi umum. 1. Pandangan tentang manusia dan masyarakat. 2. Visi tentang masa depan. 3. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar. 4. Strategi dan taktik. 5. Kritik terhadap satu KIO. Macam-macam ideologi terbuka dan tertutup. 1. Ideologi terbuka dan tertutup adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan cara ideologi berinteraksi dengan perubahan dan pandangan yang berbeda. Ideologi terbuka adalah ideologi yang fleksibel dan adaptif yang memungkinkan diskusi, kritik, dan perubahan berdasarkan situasi dan kondisi baru. Ideologi ini cenderung lebih inklusif dan dinamis serta menghargai pluralitas pandangan dan gagasan. Beberapa ciri utama ideologi terbuka adalah keterbukaan terhadap kritik, mengizinkan menghargai kritik dan umpan balik sebagai cara untuk memperbaiki dan menyempurnakan ideologi. Adaptabilitas, bersedia beradaptasi dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Inklusivitas, menerima dan menghargai berbagai pandangan dan keyakinan yang berbeda serta mencari titik temu di antara berbagai perspektif. Demokratif, mengutamakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ideologi tertutup adalah ideologi yang kaku dan dogmatis yang tidak menerima kritik, perubahan, atau pandangan yang berbeda. Ideologi ini cenderung lebih eksklusif dan stagnan serta menolak gagasan dan inovasi baru. Beberapa ciri utama ideologi tertutup adalah dogmatisme, memegang teguh pada prinsip-prinsip dasar tanpa ruang untuk penyesuaian atau perubahan, penolakan terhadap kritik, menolak kritik dan pandangan yang berbeda seringkali menganggapnya sebagai ancaman terhadap ideologi. Eksklusivitas, hanya menerima pandangan dan keyakinan yang sejalan dengan ideologi tersebut, seringkali mengesampingkan atau menyingkirkan pandangan yang berbeda. Otoritarianisme, mengutamakan kontrol dan dominasi dalam proses pengambilan keputusan, seringkali dengan sedikit atau tanpa berpartisipasi masyarakat.
Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan keagamaan. Perbandingan utama, relasi dengan agama. Pancasila mengakui peran agama dalam negara berbeda dengan sekularisme yang memisahkan agama dari negara. Ideologi keagamaan mendasarkan negara pada ajaran agama, sedangkan liberalisme dan komunisme lebih cenderung sekuler. Kebebasan individu versus kolektivisme. Liberalisme menekankan kebebasan individu, sementara komunisme menekankan kolektivisme. Pancasila mencoba menyeimbangkan keduanya dengan prinsip keadilan sosial dan kesatuan. Ekonomi, liberalisme mendorong pasar bebas, sementara komunisme menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi. Pancasila mengadopsi pendekatan ekonomi yang menggabungkan elemen pasar dengan kontrol negara untuk keadilan sosial. Pemerintahan, Pancasila dan liberalisme mendukung pemerintahan demokratis, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam hal individu dan kolektivitas. Komunisme cenderung otoriter dengan kontrol negara yang kuat atas semua aspek kehidupan. Pancasila berusaha menjadi jalan tengah yang inklusif dan adaptif, mengintegrasikan nilai-nilai dari berbagai ideologi. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan suatu sistem nilai yang dirancang untuk menciptakan harmoni, persatuan, dan keadilan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia menawarkan kerangka kerja yang holistik dan inklusif untuk mengelola keberagaman dan memajukan bangsa dengan menggabungkan nilai-nilai religius, humanis, demokratif, dan keadilan sosial. Pancasila berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia, serta membimbing bangsa menuju masa depan yang lebih baik, kesejahteraan, dan harmonis. Baiklah, sekian video tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Saya Firman Skill Abesar, kelas A3 semester 2, pamit undur diri. Terima kasih.